Termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya, bahwa Erick Thohir kasih peringatan keras kepada Sintayong, nasibnya di ujung setelah dievaluasi. Erick Thohir puji Sintayong walaupun Nova Arianto yang membuat timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia. Media Jepang tidak ingin ada pemain Indonesia di J-League hanya karena hal ini. Sibuk dinaturalisasi bela timnas Indonesia, Kevin Dix langsung jadi target utama klub Bundesliga. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Erick Thohir puji Sintayong walaupun Nova Arianto yang membuat timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia. Tahun 2024 boleh dibilang menjadi tahun pencapaian luar biasa bagi PSSI. Sebab di tahun ini timnas Indonesia di level semua umur bakal bertarung di level Asia. Timnas Indonesia mulai dari U17 hingga senior bakal berpartisipasi dalam gelaran ajang sepak bola terbesar di Asia. Kabar terakhir yang muncul tentunya dari timnas Indonesia U17. Anak asuh Nova Arianto ini pada Minggu 27 Oktober bermain imbang dengan Australia dalam kualifikasi Piala Asia. Hasil imbang itu membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 dengan status 5 runner-up terbaik. Menanggapi kesuksesan berantai ini, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyampaikan pujian kepada para pelatih, terutama Sintayong. Ada peningkatan kualitas pelatih kita, Coach Indra dan juga Nova telah membuktikan hal itu. Ada transfer knowledge dari Sintayong kepada Coach Nova yang sebelumnya menjadi asistennya. Nova juga pernah menjadi asisten dari Coach Indra. Ini yang memang saya harapkan, pelatih yang berpengalaman berbagi ilmu dengan pelatih muda, ucap dari Erick Thohir. Dari ketiga pelatih itu, Nova Arianto terhitung sebagai pelatih yang paling muda, bahkan dibandingkan dengan Bima Sakti yang sekarang menjadi asisten Indra Syafri di timnas Indonesia U20. Namun satu sisi yang menjadi kelebihan Nova adalah perannya sebagai asisten Sintayong. Selama hampir 4 tahun mendampingi Sintayong, Nova menyerap ilmu kepelatihan dari pelatih asal Korea Selatan itu. Dengan bekal ini, tidak mengherankan jika Nova Arianto pun menerapkan disiplin tinggi pada anak asuhnya di timnas Indonesia U16. Model latihan yang diterapkan pun sefrekuensi dengan Sintayong. Dalam skop yang lebih besar lagi adalah hubungan antara pelatih. Tampak sekali ada saling support di antara mereka. Bahkan saat timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri bermain, Sintayong menyempatkan diri untuk menonton, termasuk pula melakukan diskusi dengan Indra Syafri. Hubungan baik inilah yang selanjutnya menciptakan benang merah yang terbentang mulai dari timnas Indonesia U17 hingga senior. Sebab kedepannya kelompok-kelompok umur inilah yang bakal menjadi sumber penyumbang pemain bagus di level atas. Selanjutnya, Erick Thohir berharap timnas Indonesia mampu berbicara banyak di level Asia, sekaligus menunjukkan bahwa mereka pantas berada di level tersebut. Media Jepang tidak ingin ada pemain Indonesia di J-League hanya karena hal ini. Klub-klub Liga Jepang disarankan oleh media lokal Jepang untuk tidak merekrut pemain timnas Indonesia. Usut punya usut, hal itu hanya karena masalah sepele. Selama ini Liga Jepang bukan menjadi tempat asing bagi para pemain timnas Indonesia untuk berkarir. Tetapi sampai saat ini belum ada yang sukses. Para pemain tersebut jarang mendapatkan menit bermain di dalam klubnya, hingga harus lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ramadan Sananta baru-baru ini disebut sebagai pemain dari Indonesia berikutnya yang bakal berkiprah di Liga Jepang. Hal itu diungkapkan sendiri bahwa ada tawaran dari klub Liga Jepang, tetapi saat ini masih ingin fokus untuk Persis Solo. Seolah menolak secara halus, media Jepang Big Globe menyarankan agar klub-klub di J-League 1 dan juga 2 untuk tidak merekrut pemain asal Indonesia. Bukan karena kualitas, namun serangan dari warganet Indonesia yang kerap brutal di media sosial ketika pemain tidak mendapatkan kesempatan bermain. Salah satu contoh terbaru yaitu ketika Pratama Arhan memperkuat Tokyo Verdy yang masih bermain di J-League 2 pada 2022 lalu. Ketika nama Pratama Arhan tidak muncul dalam daftar susunan pemain, akun Instagram Tokyo Verdy selalu diserang oleh warganet Indonesia. Sama halnya dengan Justin Hubner yang dipinjamkan ke Cerezo Osaka dari Wolverhampton U21 pada Maret 2024. Warganet Indonesia selalu menyerang akun Instagram Cerezo ketika Justin Hubner tidak diturunkan pelatih. Hal-hal tersebut yang membuat Big Globe tidak menyarankan merekrut pemain asal Indonesia. Timnas Indonesia sedang membuat heboh jagat sepak bola Asia akibat kelakuan brutal supporter dan juga supporternya sendiri. Mengingat masalah serupa juga terjadi di J-League, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mengakuisisi pemain yang mewakili negara itu memiliki resiko. Tulis dari Big Globe. Sibuk dinaturalisasi bela timnas Indonesia, Kevin Dix langsung jadi target utama klub Bundesliga.
Kevin Dix yang segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia kini dikabarkan jadi target utama klub legenda Bundesliga. Jika itu sampai jadi kenyataan, maka ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Kevin Dix saat ini masih berseragam FC Copenhagen. Pemain 28 tahun itu masih mempunyai kontrak hingga Juni 2025 bersama dengan klub Liga Denmark tersebut. Namun Kevin Dix sempat menjadi incaran utama dari Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer musim panas lalu. Pemain keturunan Maluku itu diharapkan bisa memperkuat barisan pertahanan Die Vollen. Menurut laporan Rheinische Post, Borussia Mönchengladbach pun akhirnya tidak membeli pemain bertahan pada bursa transfer musim panas lalu. Mereka bertahan dengan pemain yang sudah ada. Namun Kevin Dix pun dilaporkan masih menjadi incaran utama dari Borussia Mönchengladbach. Klub Jerman itu masih mengejar Kevin Dix meski sempat mendapatkan penolakan dari FC Copenhagen. Kevin Dix masih menjadi kandidat pada hari batas waktu. Namun pemain asal Belanda itu tidak mendapatkan persetujuan dari FC Copenhagen. Ini adalah kemungkinan di musim dingin, tulis dari Rheinische Post. Di sisi lain, Kevin Dix juga masih disibukkan dengan proses naturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Mantan pemain Fiorentina tersebut diketahui sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Proses naturalisasi dari Kevin Dix kabarnya bakal rampung pada tahun depan. Nantinya dia bakal menjalani sejumlah proses seperti persetujuan dari pemerintah, pengambilan sumpah sebagai WNI, dan juga perpindahan federasi. Erick Thohir kasih peringatan keras kepada Sintayong, nasibnya di ujung setelah dievaluasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan peringatan keras kepada Sintayong meski mengakui kehebatan sang pelatih. Namun Erick Thohir terpaksa melakukan hal ini. Dia mengatakan skuad Garuda asuhan Sintayong harus bisa mencuri poin dari timnas Jepang dan juga timnas Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia yang sebentar lagi bakal berlangsung di Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia dengan 3 angka. Tim besutan Sintayong itu meraih 3 kali hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Hasil ini membuat peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menipis, sebab hanya 2 tim teratas yang bakal mendapatkan tiket secara langsung ke turnamen itu. Sedangkan 2 tim peringkat ketiga dan juga keempat berkesempatan untuk merebut 2 tiket ke Piala Dunia. 2 tim itu harus bertarung di putaran keempat. Dengan 6 pertandingan tersisa, timnas Indonesia tentu masih mempunyai peluang. Yang terdekat mereka bakal menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick Thohir mengatakan Sintayong harus memanfaatkan kesempatan meskipun sekecil mungkin. Dia menegaskan target masuk ke 4 besar merupakan harga mati bagi skuad Garuda. Termasuk evaluasi untuk coach Sintayong, target kami harus masuk ke 4 besar di dalam grup. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kita lihat lagi maksimal 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi yang rankingnya jauh di atas kita. Kembali lagi, kalau kita dapat poin di 2 game ini, bisa jadi tabungan untuk masuk ranking 3 ataupun 4 supaya bisa masuk playoff lagi, ungkap dari Erick Thohir. Kans timnas Indonesia cukup terbuka melihat klasmen. Jepang menghuni posisi teratas dengan 10 poin, sementara timnas Australia, Arab Saudi dan juga timnas Bahrain bertengger di urutan kedua sampai keempat.